Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Diding Nurdin selaku dosen pengampu tugas teori organisasi. Izin memperkenalkan diri, saya Kholilah Sifana Latifah dengan NIM 2304013. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul organisasi sebagai sistem terbuka. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian organisasi. Menurut Stephen P. Robbins, menyatakan bahwa organisasi adalah kesatuan atau entitas sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Sedangkan menurut Sondang P. Siagian mendefinisikan organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama-sama secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut dengan bawahan. Dengan ini saya memahami bahwa teori organisasi adalah setiap bentuk perkumpulan dua orang atau lebih di mana mereka saling bekerja sama dalam pembagian tugas dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah pengertian sistem. John M. Manama menurutnya, sistem adalah sebuah struktur konseptual yang tersusun dari fungsi-fungsi yang saling berhubungan yang bekerja sebagai suatu kesatuan organik untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien. Sistem juga dapat dikatakan sebagai sekumpulan unsur atau komponen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, di mana setiap unsur atau komponen ini memiliki tugas dan fungsi yang berbeda namun saling membutuhkan. Selanjutnya adalah pengertian sistem terbuka. Menurut Stephen P. Robbins, sistem terbuka adalah sistem transformasi masukan dan keluaran yang bergantung pada lingkungan untuk kelangsungan hidup organisasi. Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk lingkungan luar atau subsistem yang lainnya, sehingga harus memiliki sistem pengendalian yang baik yang dapat dilakukan dengan dua arah, yaitu organisasi dipenuhi perubahan dan sebaliknya, lingkungan dipengaruhi oleh organisasi. Organisasi sebagai suatu sistem terbuka berarti bahwa organisasi merupakan bagian atau subsistem dari lingkungannya, sehingga organisasi bisa dipengaruhi maupun mempengaruhi lingkungannya. Organisasi sebagai sistem terbuka adalah organisasi yang berinteraksi dengan lingkungan. Dengan kata lain, organisasi yang menerima sesuatu dari suatu sistem dan melepaskannya kepada sistem yang lain. Organisasi sebagai sistem terbuka ini bisa diibaratkan sebagai organisme yang hidup dalam media tertentu. Agar dapat bertahan hidup, organisme ini perlu terus-menerus berinteraksi dengan lingkungannya, seperti mengambil makanan dari lingkungannya, kemudian mengkonversikannya menjadi energi, dan kemudian energi serta limbahnya dilepaskan kembali ke lingkungan tersebut. Organisasi dilingkupi oleh lingkungan, di mana organisasi mengambil sumber daya yang berupa bahan mentah, uang, dan kapital, serta sumber daya manusia. Proses mengambil sumber daya ini seringkali disebut sebagai tahapan mendapatkan input. Selanjutnya, sumber daya tersebut diubah menggunakan mesin, komputer, dan dikendalikan oleh keterampilan manusia untuk menambahkan nilai dari sumber daya tersebut. Setelah tahapan konversi, maka kemudian masuk dalam tahapan output, di mana sumber daya tadi kemudian berubah bentuk menjadi barang dan jasa yang siap dilepaskan di lingkungan kembali melalui proses penjualan. Proses penjualan pada hakikatnya merupakan proses untuk mendapatkan input kembali untuk diproses menjadi barang dan jasa. Semua ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup dan pertumbuhan organisasi. Namun, keterbukaan dan ketergantungan organisasi terhadap lingkungannya menyebabkan bentuk organisasi harus disesuaikan dengan lingkungan di mana organisasi itu berada. Ini ada beberapa contoh organisasi terbuka.
Yang pertama, organisasi perindustrian seperti industri mie instan, semen, gula, dan lain-lain. Yang kedua, organisasi lingkungan. Contohnya Greenpeace. Greenpeace adalah satu lembaga swadaya masyarakat, organisasi lingkungan global yang memiliki cabang di lebih dari 40 negara dengan kantor pusat di Amsterdam, Belanda. Yang ketiga adalah organisasi perdagangan atau koperasi yang berisi teknologi, jasa, konstruksi, dan lain-lain.